Iya. Selamat pagi, Bapak Ibu guru dan juga para staf, dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan juga Bu Lorta kasihi. Kembali pagi ini kita akan mengambil waktu untuk beribadah. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa, kami bersyukur hanya karena anugerah dan kasih karunia-Mu, kami boleh ada di dalam ibadah seperti saat ini setiap minggunya. Kami boleh terus menikmati kebenaran Tuhan dan juga kami boleh terus belajar untuk menjadi anak-Mu, menjadi murid-Mu melalui dan pagi ini kembali kami ingin menyisihkan sebagian waktu kami untuk menikmati akan makanan rohani. Biarlah ini mengenyangkan kami, membuat kami sehat, dan membuat kami juga bertumbuh secara rohani. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang kasih Tuhan, khususnya kalian yang mau ujian sekolah ya, dan juga PAT, yuk kita sebentar saja ya menyisihkan waktu fokus untuk bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan firman Tuhan. Nah, tema yang diberikan kepada Bu Lorta pagi ini adalah antara dosa dan kasih karunia. Nah, kita akan baca di dalam satu perikop yang cukup panjang, yaitu Roma 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, Ibu akan bacakan untuk kita semuanya. Ya, Ibu akan baca dengan cepat ya. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan benar semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, merenungkan, dan memelihara akan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, judul perikop ini Adam dan Kristus. Sementara tema kita adalah antara dosa dan kasih karunia, ya, sesuatu yang sejajar. Nah, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita tahu tentang arti dosa? Nah, mungkin ada yang berpikir itu melanggar perintah atau aturan Allah. Orang itu sedang tidak taat kepada Allah. Tindakannya tidak menyenangkan akan hati Allah. Ya, benar.
Demikianlah dosa. Tetapi ada satu perumpamaan tentang dosa yang sederhana, tetapi menarik. Yaitu bahwa dosa itu seperti anak panah yang meleset ya dari sasaran atau targetnya. Nah, target atau sasarannya itu apa? Kebenaran Allah. Ya, Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, telah meleset dari perintah Allah untuk dia taat kepada Allah. Dan manusia keturunan Adam dan juga Hawa kemudian terus-menerus berbuat dosa. Kita mengenal akan istilah dosa asal. Nah, itu sebenarnya bukan hanya menunjuk kepada dosa yang pertama yang dilakukan oleh Adam, tetapi juga pada akibatnya. Ya, akibat dari dosa yang pertama itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Oleh, Bu. Ya, yaitu adalah rusaknya relasi manusia dengan Allah. Dan kemudian muncullah hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu makin memperjelas betapa manusia itu sesungguhnya terbelenggu, tidak bisa lepas dari dosa. Ya, tidak bisa merdeka daripada dosa. Makin kelihatan bahwa natur manusia adalah natur berdosa. Jadi dia mewarisi akan dosa pertama Adam atau dosa asal, tetapi juga secara faktual manusia turun-temurun sampai dengan saat ini itu melakukan dosa dari sehari ke sehari. Nah, contoh sederhana ya, Bu, mulai dari ucapan syukur. Sepanjang sejak pagi tadi kalian bangun dari tidur, hal apa saja yang sudah kalian syukuri di hadapan Tuhan. Tapi juga sebaliknya. Ibu mau bertanya, sejak kalian membuka mata kalian pagi tadi, apakah sudah ada dosa yang kalian lakukan? Pikiran, perasaan, apa yang kalian baca, yang kalian lihat, yang kalian dengar, kemudian kemudian bahkan muncul di dalam bentuk perbuatan. Ya, adakah yang sudah meleset dari sasaran kebenaran Allah? Renungkanlah akan hal itu dari pagi sampai dengan saat ini saja. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, orang di zaman Perjanjian Lama menyadari bahwa mereka berdosa. Dan mereka juga sangat menyadari membutuhkan kasih, membutuhkan pengampunan, membutuhkan penebusan atas segala dosa mereka. Nah, apa yang kemudian mereka lakukan? Nah, devosi kita ya beberapa waktu ini adalah diambil dari Imamat. Nah, di pasal-pasal yang kita baca dari pasal ke pasal sejak awal, itu banyak menunjukkan apabila seseorang berbuat dosa, nah, maka mereka akan mempersembahkan, dosanya itu sudah macam-macam, persembahannya, pengorbanannya, itu juga berbeda-beda. Tetapi ada satu ciri yang sama atau mirip begitu ya, yaitu bahwa ketika mereka mempersembahkan korban ya yang berbentuk binatang, apapun itu binatangnya, ya ada catatannya, tidak boleh bercacat celah, harus sempurna. Dari sekian banyak syarat itu salah satu syaratnya, begitu ya. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Nah, dalam perjanjian baru khususnya Roma banyak menolong kita tentang keberdosaan kita sebagai umat manusia. Ya, Roma 3 ayat 23 menyatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian dari Roma 6 ayat 23 disambung sebab upah dosa itu ialah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sama dari dulu sampai zaman perjanjian baru dan sampai dengan sekarang. Manusia itu adalah
pribadi yang berdosa. Nah, karena dia menyadari dia berdosa, maka ada banyak pemikiran, ada banyak usaha yang dilakukan sedemikian rupa untuk kita ini diselamatkan. Nah, banyak orang berpikir bahwa pendidikan yang tinggi bisa jadi menyelamatkan dia. Kekayaan yang melimpah, yang kemudian di follow up atau ditindaklanjutin dengan banyak berbuat baik, itu akan menyelamatkan. Orang beragama untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan, baik di dunia ataupun nanti di dalam kekekalan. Ya, jadi agama bisa jadi satu hal yang ingin menjangkau Allah, ingin dapat diselamatkan oleh Allah. Makanya kita sering menyebut sebagai kekristenan. Karena kekristenan apa? Allah yang menjangkau akan manusia. Tetapi faktanya dengan usaha apapun itu, begitu ya, secara manusia, maka dosa itu tetap tinggal. Kita tetap terbelenggu, kita tetap tidak dapat merdeka dari yang namanya dosa. Nah, lalu bagaimana? Kalau kita sudah terbelenggu, kita sudah tidak bisa merdeka dari dosa secara manusia, lalu bagaimana? Ibu akan baca kembali ayat yang ke-17 ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kristus adalah jalan, adalah perantara, adalah korban satu-satunya ya, yang sempurna, yang tidak berdosa, dan dia satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Nah, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang kasih Tuhan, saat Kristus naik ke atas kayu salib, Kristus itu mengadakan penebusan, ya, untuk kita, untuk umatnya. Dia menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Dan kita orang yang berdosa, tetapi yang mau menerima, mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu akan menerima kasih karunia, menerima anugerah, keselamatan dari Dia. Kita orang yang berdosa, itu yang seharusnya dihukum, tetapi hanya karena kasih karunia, maka kita diselamatkan, kita dibenarkan, ya, kita dinyatakan benar dari segala dosa kita. Dinyatakan tidak berdosa lagi, diberi status baru sebagai anak Allah. Kita diampuni, kita dipulihkan, dan relasi kita, ya, kita terjadi rekonsiliasi dengan Allah karena pengampunan melalui Kristus. Nah, apa kita layak menerimanya? Apakah kita layak? Sesungguhnya tidak layak. Karena dosa kita terlampau banyak, terlampau besar, kita tidak layak menerima akan pengorbanan daripada Kristus itu yang memulihkan hubungan kita dan menghapus dosa kita. Tetapi itulah namanya kasih karunia. Kasih karunia artinya ada bahwa kita tidak layak, tetapi oleh Sang Pemberi kita dilayakkan untuk menerima. Jadi kita ini yang berdosa dilayakkan oleh Allah sendiri untuk menjadi pribadi yang kudus, dikuduskan melalui penyaliban daripada Kristus.
Dan dia lahir memang untuk mati. Mati buat siapa? Buat kamu, juga buat saya, dan buat orang-orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah kemudian, kalau kita sudah diselamatkan hanya karena kasih karunia, apa yang kemudian kita lakukan? Bersyukur. Ya betul, bersyukur dong. Ya kita bersyukur. Tapi apakah cukup dengan bersyukur? Apa bentuk ucapan syukur kita kepada Allah? Nah, cara kita bersyukur bisa jadi sangat banyak. Ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi kita belajar untuk tidak lagi meleset dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita hidup untuk memuliakan Dia, Sang Pemberi kasih karunia itu. Jadi bukan hanya mau kasih karunia-Nya, tetapi tidak mau untuk mengikuti apa yang seharusnya dikehendaki oleh Sang Pemberi. Kita menerima keselamatan, tapi mari kita hidup di dalam keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan itu. Studimu anak-anak, statusmu sebagai anak di tengah-tengah keluarga, itu bisa kalian ekspresikan sebagai ucapan syukur karena telah diselamatkan di dalam Kristus. Kita menghormati Kristus, kita takut kepada Kristus, kita mentaati, tetapi dengan apa? Dengan cinta kepada Dia. Dan kita melakukan itu dengan sukacita, bukan di dalam tekanan. Ya, bukan dalam ketakutan yang karena takut begitu, tapi takut kepada Allah, hormat kepada Allah. Karena kita mengasihi Dia, karena Dia telah mengaruniakan keselamatan. Buat kami yang dewasa, Bapak Ibu guru, para staf, kami juga terus belajar untuk mengekspresikan Kristus di depan kelas. Ketika berelasi dengan kalian, ketika mengajar kalian sesuatu, hidup kami ini adalah hidup bagi kemuliaan Kristus. Melalui sebagai guru, sebagai orang tua, tapi juga kami sebagai anak. Mari kita mengerjakan akan kebenaran firman Tuhan itu dari hari ke sehari kita. Apakah kita masih bisa berbuat dosa? Oh, sangat masih. Tetapi dalam kesadaran penuh, kita tahu Allah mengasihi kita, Allah mengampuni kita, dan kita terus mau belajar menjadi lebih baik, dan semakin baik, dan menjadi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan versinya kita, tetapi baik dalam versinya Allah. Ya, jadi dasarnya sekali lagi adalah Alkitab. Nah, bagaimana mengerjakan itu dalam kehidupan sehari-hari? Bu Lorta tiba-tiba ingat bahwa setiap minggu kita menerima poster ya yang dibagikan oleh Bapak Ibu wali kelas. Nah, itu sebenarnya adalah ekspresi daripada cara kita bagaimana mengasihi Tuhan melalui nampaknya tindakan-tindakan yang kecil dan sederhana. Tapi itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita ini adalah murid Kristus. Mentaati akan hal-hal yang dibuat begitu ya oleh sekolah. Kemudian kita juga menghargai orang lain, menghargai guru. Dan kita belajar ketika melihat, membaca akan poster itu. Dan kemudian melakukannya. Sesungguhnya kita sedang didorong anak-anak untuk belajar mentaati Kristus. Belajar menjadi murid Kristus. Nah, hidup kita seutuhnya adalah milik Sang Pemberi kasih karunia. Karena itu mari menghadirkan Allah melalui pikiran, melalui apa yang kita lihat, kita baca, kita dengar, kita ucapkan, kita rasakan, kita pikirkan. Biarlah itu semuanya dibungkus oleh kebenaran. Dan kita meminta ampun
ketika kita mengerjakan atau melakukan dosa. Karena sesungguhnya kita datang kepada Allah yang sudah mengampuni kita, mengasihi kita, dan akan menuntun kita semuanya untuk tinggal di dalam kebenaran, untuk kita tidak meleset dari jalan kebenaran itu. Amin. Mari kita kembali berdoa ya, untuk menutup akan firman Tuhan ini. Bapa yang ada di surga, menjelang Paskah ini kami menyadari, semakin menyadari betapa berdosanya kami sepanjang kami mengikuti Engkau. Kami masih terus belajar untuk mengerjakan kebenaran demi kebenaran. Karena itu kami mohon pimpinan, kuasa, dan urapan dari Tuhan Roh Kudus untuk kami diberikan kemampuan melakukan kebenaran di dalam kehidupan kami sebagai siswa, sebagai murid, dan juga kami sebagai guru, sebagai staf, dan apapun peran yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan. Biarlah kami terus belajar mengucap syukur sebagai ekspresi kami sudah menerima keselamatan dari Engkau. Dan ampunilah ya Tuhan segala salah dan dosa kami, baik yang kami lakukan bahkan mungkin dalam kesadaran atau hal-hal yang tidak kami sadari. Dan kami berdoa pagi ini untuk anak-anak kami yang sedang di dalam ujian sekolah dan juga yang sedang PAT. Biarlah semuanya memakai kesempatan di masa akhir studi ini untuk tetap memandang Allah, memuliakan Allah, dan mereka menjaga kekudusan hidup sebagai seorang murid Kristus. Tuhan juga memimpin sebentar aktivitas kami sepanjang hari ini, karya kami dari pagi sampai dengan sore nanti, di dalam pimpinan dan kuasa Engkau. Tolong kami untuk sesedikit mungkin melakukan dosa, bahkan kami dalam kesadaran belajar tidak berdosa di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami beralaskan. Amin. Selamat ujian sekolah buat anak-anak kelas 12, selamat PAT untuk kalian yang kelas 9. Percayalah, Tuhan Yesus menyertai kalian, andalkan Tuhan, tetapi tetap belajar. Dan untuk kita semuanya, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku.